Gue dipaksa nonton sama anak-anak Discord tentang anime ini, dan ternyata anime ini, wow! Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, dimana kalian gak perlu lihat visualnya, kalian bisa pasang headset atau gedein speaker dan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini gue bakal nge-review Zoom 100. Zoom 100 ini adalah anime yang baru keluar dan anak-anak tuh pada ngotot banget, gue mesti nonton bang, lu mesti nonton bang, lu mesti lihat bang. Dan ya udah deh, gue lihat. Gue tidak pernah baca premisnya, gue tidak pernah lihat trailernya, dan gue nonton episode 1 aja. Dan gila. Ini keterlaluan sih buat gue, karena ini visualnya bioskop, men. Ini anime movie, men. Ya, itu kualitas warna dan pencahayaan yang biasa gue lihat di bioskop untuk anime-anime yang masuk bioskop, dan sekarang bisa kita nonton di OTT dengan kualitas bioskop. Waduh, bener-bener awalan yang membuat mata kita tuh dimanjakan, diindahkan, dan bener-bener bikin gue bisa stay nonton karena akhirnya dapat kualitas pewarnaan pencahayaan yang bener-bener bisa cuman gue dapetin biasanya di bioskop untuk anime-anime. Secara premis ini kodian banget ya, pokoknya ada zombie versus masa lalu. Dan di anime ini premisnya adalah orang yang terjebak di apocalypse zombie, tapi dia pengen ngelakuin to-do list before dia mati atau dia berubah jadi zombie. Tapi yang menarik bukanlah itu, melainkan backgroundnya, melainkan latar belakang terjadinya pembuatan bucket list ini, yaitu adalah seorang karyawan swasta yang burn out, yang overwhelmed sama kerjaannya di kantor, yang udah bener-bener stres parah, depresi parah, kacau banget lah. 3 tahun kerja sebagai zombie dan akhirnya dia harus melawan zombie. Ini cerita pasti akan relate banget buat teman-teman yang udah kerja ya. Jadi gue akan sangat wajarin buat para wibu yang emang masih sekolah, masih kuliah gitu, merasa premisnya lemah gitu, nggak kehook dan lain-lain. Karena emang ini diciptakan untuk mereka yang udah kerja, mereka yang udah menjadi karyawan, budak korporat dan lain-lain. Karena ini akan relate banget. Bagaimana bekerja, bagaimana dunia kerja, bagaimana rutinitas lu setelah bekerja, dan bagaimana overwhelmed lu sama kerjaan. Itu bener-bener cuma bisa dirasain sama orang-orang yang udah merasakan pekerjaan. Karena kalau nggak, lu cuma ngeliat ini sebagai cerita gitu, sebagai plot gitu. Beda, men. Lu kerja dulu, lu ngerasain jadi kayak dia dulu, lu akan merasakan sensasi yang kayak, wah, ini anime kurang ajar gitu. Sumpah, men, lu pada yang udah kerja dan nontonin ini, lu akan merasakan 30 menit yang kayak, iya ya gitu, kayak teriakan dia di atas rooftop itu bakal bener-bener yang kayak, itu gue juga yang mau teriak kayak gitu, gue yang juga mau meluapkan emosi gue pada kepenatan dunia kerja gitu. Dan mungkin yang emang udah mereng otaknya bakal berharap beneran terjadi juga gitu zombie apocalypse, sehingga dia nggak perlu kerja lagi. Menurut gue banyak banget ya kemiripan dan kesesuaian kenyataan terhadap dunia kerja dengan anime ini. Mungkin gue bakal bikin episode tersendiri, video tersendiri untuk ngebahas apakah yang terjadi di Zoom 100 ini sama dengan dunia kerja. Kalau lu setuju langsung komen aja hal-hal yang lu penasaran di Zombieland ada dan di dunia kerja beneran ada apa enggak. Oh ya, secara visual ini 3D-nya bener-bener balik ke 3D yang ini kualitas movie ya, kualitas movie, men. Ini 3D yang bener-bener ya 3D, gue liat ini 3D tapi gue nikmatin, men. Ini bener-bener luar biasa, ini menyenangkan untuk lihat 3D-nya. Itu 3D, gue tahu 3D dan gue tidak terganggu sama 3D-nya. Beda sama Black Clover yang anjir 3D-nya ganggu banget. Kalau ini, ya itu 3D dan ini bagian dari cerita, bagian dari plot, dan gue menikmati bentukan 3D-nya. Beda banget. Lu bisa bedain lah mana 3D bagus, mana 3D jelek. Anime 3D ada nggak? Ada, dan nggak apa-apa. Tapi dia bagus apa jelek. Dan di episode 1 Zoom 100, 3D-nya bagus. Gue sangat-sangat menikmati banget sih penggambaran stres dan overwhelm dia, nyoret-nyoret kertas, dan bagaimana gambaran lu, bagaimana kayaknya tubuh lu bergerak sendiri dan udah autopilot kayak zombie, dan ditabrak dengan momen akhirnya lu katarsis gitu, lu revelation gitu, lu mendapatkan kebahagiaan di tengah keburukan gitu. Lu bayangin ini zombie apocalypse di mana orang-orang bakal mati gitu, tapi dia seneng, lagunya seneng, meledak-ledak ya kiri kanan kota-kota dan segala macem, tapi dia happy, tapi colorful banget dibandingkan kerja normal kantor yang tadinya monokrom. Itu keren banget, bahkan sampai darah-darahnya dibikin warna-warna kayak gitu. Gue pikir tuh kayak, wah ini trik nih. Tadi gue nonton, wah ini trik nih biar aman gitu, tidak dapat sensor atau apa gitu di anime-anime gitu. Ternyata enggak, itu juga bagian dari cerita, bukan cuman trik gitu. Bahwa dia melihat dunia lebih colorful ketika zombie apocalypse, bukan ketika kerja. That's fucking brilliant buat gue. Itu keren banget. Dan bagaimana gue juga merasakan joyfulnya dia, gue kayak lega gitu, kayak juga sama-sama seneng gitu ngelihat dia ketika dia di rooftop dan dia teriak, matahari menyinari dia, terus dia bernafas lega gitu, kayak wow, keren banget, kayak wow.
Terus buat gua ini bahkan pelebayan yang tepat, ngerti gak lu? Melebaikan visual, yaitu ketika dia minta resign, yang tiba-tiba kayak ambil kuda-kuda jeder gitu. Ini tuh kayak All Might mau Detroit Smash atau pukulan terakhir yang powerful banget gitu, yang bakal jadi ending dari cerita di movie-movie gitu. Dan di sini dipakai gitu, kakinya pakai kuda-kuda jeder gitu. Terus ada gitu kayak, padahal dia cuma ngajuin resign gitu, terus pas dasi itu kayak, my god, itu pelebayan yang sangat luar biasa, menyenangkan dan melegakan hati, tau gak lu? Terus ditabrak bosnya dengan kalimat resign gitu, bukan kalimat jurus terakhir gitu. Terus bosnya mental gitu. Terus endingnya ditune down dengan menyatakan cinta pada zombie, dan akhirnya di cewek yang tadinya udah jadi zombie berubah lagi menjadi itu dan tersenyum gitu. Wow, ini anime terlalu keren sih, dan sayang banget cuma 30 menit. Kenapa nggak kayak Oshinoko gitu langsung 1,5 jam gitu? Gila, itu penggambaran itu bener-bener yang kayak what? Nah, ini problemnya, dan ini yang gue khawatirkan. Gue udah puji-puji Oshinoko di episode satunya, dan ternyata visual di episode-episode berikutnya mulai kayak generic anime yang still image, ngomong, terus background yang bergerak aja sambil diem karakternya. Jujur agak-agak mengecewakan, yang dimana lu udah memberikan kita ekspektasi tinggi di episode awal Oshinoko. Nanti gue akan bikin review Oshinoko full seasonnya, tenang aja, lebih lengkap, tapi ini hanya untuk pembanding, dan ini yang gue khawatirkan terjadi di Zoom 100. Episode satunya terlalu bagus, terlalu meriah visualisasinya, soundnya, semuanya. Gue khawatir. Gue khawatir akan dikecewakan lagi episode 2-nya. Ya, generic lagi gitu. Kayak apa ya? Ini triknya One Piece, tau gak sih lo? Yang kalau misalnya belum berantem masih ngobrol-ngobrol dan masih keliling-keliling kota gitu, animasinya blablabla. Nanti pas lawan Kaido baru udah dibagusin, disewa director yang super mantap untuk nganimasiin dan mengarahkan adegan plot di One Piece. Jujur gue kecewa sih kalau anime treatmentnya makin kesini makin banyak yang kayak gitu. Kalau kalian mungkin seneng, gue nggak tahu, tapi gue jujur tidak terlalu menikmati yang kayak gitu, karena lu bisa punya kualitas kayak gitu ya, kenapa tidak dipertahankan? Toh ketika bayarannya adalah season 2 jadi lebih lama, ya nggak apa-apa. Kita berusaha untuk hidup lama dan hidup sehat seperti di Zoom 100 untuk menunggu. Tapi terserah, mungkin gue hanya minoritas di pasar wibu ini gitu. Wibu-wibu udah nggak peduli lagi sama visual yang bagus, yang penting anime kesukaannya dijadiin animasi atau bahkan dijadiin live action. Dan bahkan gue tadi baru lihat di YouTube ya, ternyata udah ada trailer buat live action. Nah, ini apa gue yang salah apa gimana? Tiba-tiba ada live actionnya, tapi aneh juga, tapi I don't know lah. Jadi gue sangat-sangat menunggu dan menanti episode 2 dari Zoom 100 ini. Gue akan tontonin, mumpung gue lagi pengangguran juga dan menikmati masa-masa gue tidak bekerja. Tentu gue akan bikin recapnya untuk season ini gimana, bagus apa enggak. But ya, untuk sekarang ini lu semua wajib tonton, lu wajib nikmatin dalam keadaan otak yang tenang. Buat lu pada yang lagi stress out kerja, jangan nonton ini. Please, buat yang lagi overwhelmed, jangan nonton ini, karena beberapa temen gue jadi terinspirasi, dan buat gue nggak sehat ya, dalam artian ya lu emang kerja mungkin ada di kondisi yang nggak sehat, tapi dengan tiba-tiba resign tanpa memikirkan exit plan yang jelas gitu, atau mungkin belum parah-parah amat, menurut gue agak-agak nggak bijak. Tapi ya itu hidup lu, terserah sih. Tapi memang gue akui ini anime bener-bener bisa menginfluence lu untuk memilih untuk resign. Tapi ini hidupan lu, lu yang tentuin sendiri. Silakan lu tonton kalau lu lagi bekerja dan lagi overwhelmed juga nggak apa-apa. Tapi menurut gue ini akan sangat-sangat relate buat kita para budak korporat sih. So hati-hati untuk menontonnya ya. Itu aja review gue mengenai Zoom 100. Sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat wajib untuk kalian tonton. Buat yang anak SMA, kuliah, belum ngerti kerja, nggak apa-apa, tonton aja. Visualnya bagus. Lu nggak ngerti latar belakang plotnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Visualnya bener-bener bagus, main nonton bioskop. Dan kalau kalian suka sama konten gue kayak gini dan kalian mau support gue, bisa subscribe atau join. Atau kalau kalian mau support langsung gue, kalian bisa beli merchandise gue di link di bit.ly/tokocs. Kalian ketika jadi browser, atau kalian bisa klik link di deskripsi di bawah, dan kalian bisa mendapatkan banyak pilihan merchandise. Gak hanya SIM, ada Wibu lokal, ada kode redeem, ada lain-lainnya. Kalian pilih aja. Itu aja dari gue, Eno Bening. Kalau kalian ada kritik atau kalian gak setuju sama gue, atau kalian punya semacam pendapat lain setelah menonton episode 1 ini, silahkan tumpahkan sebanyak-banyaknya di komen di bawah. Gue baca-bacain, seru banget, dan mungkin bisa jadi bahan atau topik kita. Atau kalian mau tanya, bang, beneran di dunia kerja kayak Zoom dan lain-lain, disebutkan detail secara spesifik, apakah benar di dunia kerja ada kayak gini-ginian atau Oshinoko? Boleh, nanti gue bikin videonya kalau banyak komen yang kayak gitu, yang langsung ada bahannya untuk bikin konten. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.